Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dosen kelas etiket communication skill, Miss Laurencia Stefani Mega Wijaya Kurniawati Estikom. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pekerja Komnas Anak, serta para hadirin sekalian yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Catherine, selaku bagian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini, serta untuk bersama-sama kita memperingati Hari Peduli Autisme Sedunia pada hari ini 2 April 2022. Autisme bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita semua. Autism Spectrum Disorder atau autisme adalah gangguan perkembangan anak yang mempengaruhi komunikasi dan perilaku, sehingga berdampak pada kemampuan anak yaitu dalam berinteraksi sosial. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 memperkirakan penyandang autisme di Indonesia sebanyak 2,4 juta orang. Sebagian besar gejala autisme tidak dapat dideteksi secara dini, karena munculnya gejala autisme pada anak biasanya mulai terlihat sejak usia 2-3 tahun. Gejala autisme akan tampak jelas setelah anak mencapai usia 3 tahun. Hal ini bisa kita pelajari dan kita mulai pahami untuk meningkatkan kesadaran kita akan autisme pada anak. Gejala yang pertama, anak akan mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, seperti keterlambatan berbicara atau banyak meniru. Yang kedua, anak akan mengalami gangguan dalam interaksi sosial, seperti tidak merespon saat dipanggil atau terlalu asik bermain sendiri. Yang ketiga, gangguan akan terlihat dari perilaku anak, seperti perilaku yang berlebihan atau kekurangan secara motorik. Yang keempat, gangguan pada emosi anak autisme, seperti kurangnya memiliki perasaan empati, tertawa sendiri karena berada di dunianya sendiri, atau sering mengamuk. Yang kelima, gejala dalam persepsi sensori anak, seperti tidak menyukai sentuhan, mencium atau menjilat benda apapun, dan kecenderungan berperilaku saat mendengar suara yang keras. Melalui Hari Peduli Autisme Sedunia yang ditetapkan oleh PBB pada 2007, kita dihimbau untuk mengambil langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan autisme. Karena masih banyak juga masyarakat yang kurang mengerti apa itu autisme sendiri, memandang sebelah mata anak penyandang autisme, bahkan tidak sedikit juga penyandang autisme mendapat hinaan atau dikucilkan. Sebaliknya, sebagai masyarakat kita seharusnya menjadi sarana untuk membantu perkembangan anak yang mengidap autisme. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mendukung dan membantu anak penyandang autisme. Misalnya sebagai orang tua, dengan mengetahui dan menerima anaknya yang menyandang autisme merupakan dukungan awal yang bisa dilakukan. Dengan langkah awal penerimaan, orang tua mulai memahami bahwa anak butuh perhatian yang lebih dan menyediakan kebutuhan yang sesuai dan tepat. Sebagai masyarakat, kita juga bisa berperan penting dalam perkembangan anak penyandang autisme. Yang bisa kita lakukan adalah mulai menghilangkan perspektif negatif atau label negatif pada anak penyandang autisme. Menghargai hak-hak yang dimiliki karena mereka juga memiliki hak-hak yang sama seperti kita. Menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan anak penyandang autisme. Misalnya dengan memanggil nama aslinya, berbicara dengan bahasa yang singkat dan jelas, memberikan waktu untuk anak mengerti dan memahami perkataan kita, serta sabar menunggu untuk mendengar jawabannya. Menggunakan gerakan tubuh saat berbicara agar mudah mereka pahami, dan menghindari memberi terlalu banyak kebisingan, sentuhan, atau kontak mata. Dengan hal-hal kecil tersebut,
tentu akan sangat membantu untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan anak penyandang autisme. Sehingga kelak mereka besar, mereka bisa menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya. Sebelum saya akhiri, mari kita sedikit melihat cuplikan video untuk lebih mengenal dan memahami sudut pandang dari anak autisme. Kami punya imajinasi yang luas. Kami memiliki daya ingat yang tajam. Kami memperhatikan detail. Kami memiliki konsentrasi yang tinggi. Kami lebih mengandalkan logika daripada emosi. Kata Tuhan, aku sempurna karena aku mengundang cinta. Melalui video yang sudah kita lihat, harapan saya kita semua dapat memahami dan mengerti akan isi hati para anak penyandang autisme. Karena sesungguhnya anak penyandang autisme adalah anak yang istimewa. Mereka memang berbeda, dan karena perbedaan itulah mereka spesial. Mereka memiliki bakat hebat dan mampu berkarya sesuai dengan dirinya. Dalam memperingati Hari Peduli Autisme Sedunia, marilah kita lebih peduli dan meningkatkan kesadaran akan autisme. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, menjembatani mereka untuk berkembang dan bertumbuh, serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dan benar di tengah masyarakat. Kelak mereka dewasa nanti, mereka akan menjadi seseorang yang mampu mengharumkan namanya sendiri ataupun nama negara. Karena itu, mari kita bersama-sama mengenali gejala autisme, melindungi penyintasnya, dan mencintai kekurangannya. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat diterima, dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.